Halo Kak, Halo, makasih ya udah meluangkan waktunya untuk aku wawancarai. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kakak siapa? oke aku perkenalkan secara singkat aja ya. Nama aku Lucianti, aku sekarang berumur 19 tahun. Kemudian sekarang sedang berkuliah sebagai mahasiswa Sekolah Bisnis IPB semester 4. Boleh tahu nggak kapan dan gimana kakak lahir? Oke, aku lahir di Tangerang pada tanggal 17 Agustus 2005. Boleh ceritain nggak gimana latar belakang keluarga kakak? Boleh. Jadi untuk latar belakang keluarga sendiri, aku itu berasal dari 3 bersaudara, aku anak pertama kebetulan, anak pertama. Kemudian orang tua aku, ayah aku itu sebagai buruh bangunan pekerjaannya karena hanya lulusan tamatan SD, dan ibuku juga sama, sekarang sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana perjalanan pendidikan kakak? Oke, mungkin ceritain secara singkat aja perjalanan aku. Sebelum kuliah ini, aku dilatar belakangi pendidikan di madrasah atau sekolah berlandaskan Islam. Jadi dari SD itu aku MI, kemudian MTS, dan juga MAN gitu. Nah mungkin yang MAN ini agak sedikit wow ya, karena aku kebetulan di sekolah yang unggulan. Kalau kamu tahu namanya MAN Ihsan Cendekia Pekalongan. Kemudian baru sekarang sedang menempuh pendidikan di kuliah sebagai mahasiswa bisnis untuk mendalami konsentrasi entrepreneurship. Apa pencapaian terbesar yang pernah kakak raih? Pencapaian terbesar ya untuk saat ini, menurut aku bisa kuliah itu termasuk pencapaian terbesar aku gitu. Untuk pencapaian terbesar lainnya juga udah terlantik sebagai B1 di beasiswa namanya beasiswa pendidikan SMBC Indonesia. Di beasiswa ini juga aku ternobatkan jadi tim peneliti radar bisnis mereka. Jadi kayak program kerja banknya itu ada yang harus membantu UMKM di Indonesia. Nah, disatukan di platform daya.id, dan aku yang meriset untuk keperluan atau kebutuhan journey mapping customer-nya gitu lah. Pernah nggak kakak ngalamin kegagalan dan gimana sih cara ngatasinnya? Untuk kegagalan sendiri ya, yang mungkin yang bisa aku ceritakan, yang paling berkesan nih, itu saat aku setelah lulus dari MAN itu. Jadi aku ada rencana untuk tidak lanjut kuliah karena keterbatasan finansial. Nah itu tuh aku beberapa kali udah namanya mendaftar atau melamar pekerjaan lah. Nah itu beberapa kali kayak tertolak kayak gimana ya gitu kayak apa sih di eval lagi, aku kurangnya apa, dan mungkin emang secara objektif kurangnya karena ya jenjang pendidikan itu, karena kan SMA sederajat sekarang tuh susah untuk mendapatkan lowongan pekerjaan gitu. Kalau misalnya yang lainnya mungkin juga ada di waktu ternyata udah keterima kuliah nih, lulus itu tuh aku sempat ketolak sama yang namanya beasiswa KIPKA. Tahu kan beasiswa KIPKA tuh yang full 4 tahun dibiayain dan juga uang saku UKT juga. Nah itu aku sempat down dan kayak gimana cara bangkitnya ya tadi pertanyaannya. Ya aku mencari lagi beasiswa lain yang bisa mendukung aku dalam kegiatan perkuliahan gitu, tetap bisa melanjutkan mimpi gitu. Apa sih prinsip yang kakak pegang selama ini dan siapa sosok yang menginspirasi kakak? Oke. Untuk prinsip hidup sendiri, yang baru-baru ini aku kutip ya dari suatu novel. Jadi itu belajar menari di tengah badai. Jadi kayak walaupun kita mungkin ada apa ya kesulitan atau kayak beban hidup yang banyak, itu kita harus berusaha untuk menghadapinya, karena kan seperti yang kita tahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala juga, kita tuh nggak bakal dikasih kesusahan, melainkan setelahnya adalah kemudahan. Dan juga kayak kita nggak bakal Allah itu nggak bakal membebani umatnya di atas kemampuan dirinya sendiri gitu. Untuk sosok yang menginspirasi sebenarnya untuk baru-baru ini ya itu idol K-pop sih, tapi aku ambil dari sisi benar-benar kayak rasional atau kayak secara sehari-harinya yang benar-benar emang dia tuh menginspirasi. Jadi namanya itu Bongyu dari grup JXT. Jadi dia itu seorang komposer lagu, produser, terus juga kayak selain idol K-pop benar-benar kayak mengembangkan bakatnya terus dan menerus. Kalau misalnya ada salah dan lain-lain dia perbaiki terus begitu. Boleh ceritain nggak momen terpenting yang mengubah hidup kakak? Momen terpenting mungkin waktu aku MAN itu, jadi aku tuh boarding school ya, atau sekolah berasrama. Nah itu tuh aku benar-benar ketemu sama orang-orang atau kayak lingkungan yang benar-benar suportif banget. Kayak nah tadi kan aku sempat cerita aku sempat ada rencana nggak kuliah. Nah itu yang teman-teman aku yang benar-benar mendorong aku kayak ayo lu pasti bisa gini-gini. Nah selama sekolah juga kayak mungkin aku agak kadang depresi atas gaya belajar dan lain-lain, itu tuh benar-benar disupport, dan sampai sekarang pun masih kayak kabar-kabaran dan lain-lain gitu. Apa cita-cita kakak dan rencana untuk ke depannya? Untuk cita-cita sendiri ya, karena aku sekarang udah udah menempuh pendidikan di bisnis dan juga udah menjurus ke konsentrasi namanya entrepreneurship atau wirausaha. Jadi emang targetnya itu untuk membangun usaha sendiri pastinya. Emang kayak cita-citaku kalau bisa business woman gitu. Jadi nanti beneran jadi bos yang membiarkan uang mengalir gitu, bener-bener mengatur karyawan dan lain. Nah untuk spesifikasinya sendiri baru tertariknya sama di bidang fashion sih gitu. Tapi belum bener-bener terjun langsung. Sekarang baru latihan di ini ada sekarang itu aku ikut program wirausaha mahasiswa namanya. Nah, program ini itu kayak benar-benar menginkubasi kita, dimulai dari bisnis, ide bisnis gitu kayak pitching, abis itu nanti ada investor yang ngedanain. Nah, itu aku kebetulan juga dapat kemarin dananya, dan kita bareng-bareng itu per tim kan, itu belajar bangun bisnisnya sampai sekarang. Wah, Oke, kalau nggak usah wah gitu kayak ya yang penting kayak ekspresi kayak wah gitu. Oke gitu. Oke, ih kakak keren banget. pengen dua dipuji. Ya udah tutupnya apa? Wah, cerita kakak sangat menginspirasi ya, kakak hebat banget. Ya, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Terima kasih kak. Ya sama-sama, semoga bisa menginspirasi dan membantu juga ya kepada teman-teman semua. Ya, bye.